Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sukmawati dari kelas 21C PG PAUD. Di sini saya akan membawakan materi tentang implementasi komponen pembelajaran di PAUD. Baik, di sini saya akan membahas tentang implementasi pembelajaran di PAUD. Di sini bagian A, rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak berdiri sendiri. Tujuan ini merupakan rumusan konkret dari tujuan yang ada di lembaga pendidikan, termasuk lembaga PAUD itu sendiri. Kemudian bagian B, pengembangan materi pembelajaran. Pembelajaran di lembaga PAUD dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan belajar yang menyenangkan, joyful, happiness, and lovely. Kegiatan tersebut diidentifikasi berdasarkan konsep dan konten belajar dalam materi atau muatan belajar yang dimiliki dalam tema. Kemudian pada bagian C ini, penentuan metode, media, dan sumber pembelajaran. Terdapat banyak metode pembelajaran. Joyce and Weil mengemukakan terdapat 150 metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, tanya jawab, kemudian berceramah, setelah itu bercerita, bermain peran, demonstrasi, dan diskusi. Berikut ini dikemukakan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bagi anak usia dini. Salah satu dari metode tersebut yaitu bercakap-cakap. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia dini, karena bercakap-cakap dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Kegiatan bercakap-cakap itu sendiri dapat membantu anak untuk melatih keberanian dan mengaktualisasikan dirinya dengan bahasa yang ekspresif, menyatakan apa yang dilakukan sendiri atau bahkan orang lain, berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan seorang guru untuk melakukan percakapan dengan anak usia dini, seperti persiapan guru, yaitu menentukan tema apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan percakapan itu sendiri. Percakapan pada tahap ini, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menarik perhatian dan minat siswa, misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan tema yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengomunikasikan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, melaksanakan percakapan-percakapan di bawah bimbingan guru dan pengaturan lalu lintas percakapan. Dan yang keempat, menutup percakapan dengan penilaian yang diberikan. Setelah bercakap-cakap, kemudian ada metode tanya-jawab. Keterampilan tanya-jawab dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan tertentu kepada anak. Keterampilan ini digunakan untuk yang pertama, mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan anak untuk bertanya. Yang ketiga, mendorong keberanian anak untuk mengemukakan pendapat. Dan untuk keterampilan bertanya dasar, cara menggunakan jenis pertanyaan yaitu yang pertama, ungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat agar anak usia dini mudah menemukan jawaban. Yang kedua,
Berikan acuan, yaitu suatu keterangan yang dapat membantu anak dapat menjawab pertanyaan. Yang ketiga, pusatkan perhatian anak usia dini kepada pertanyaan yang harus dia jawab. Kemudian setelah metode tanya jawab, ada metode bercerita atau storytelling dan story reading. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Gordon dan Brown, 1985, bercerita juga bisa menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Cerita yang dibawakan harus menarik dan mengandung perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. Kemudian, adapun teknik bercerita yang pertama, membaca secara langsung dari buku cerita. Kedua, menceritakan dengan menggunakan ilustrasi gambar dan buku. Penggunaan ilustrasi gambar dalam bercerita dimaksud untuk memperjelas pesan-pesan yang dituturkan, perhatian anak pada jalannya cerita. Kemudian yang kedua, menceritakan dongeng. Cerita dongeng merupakan bentuk kesenian yang paling lama. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pengajaran yang efektif untuk membantu anak mencari jawaban atas pertanyaannya. Bagaimana caranya, apa bahannya, cara yang paling sesuai, kemudian apakah benar atau tidaknya.